Saya akan menceritakan sebuah film kungfu yang cukup meledak di pasaran, warisan dari legenda Cina bernama Huo Yuanjia, yaitu bela diri wushu yang berkembang pesat di seluruh dunia dan telah dipelajari oleh jutaan orang. Film ini berjudul Fearless, rilis tahun 2006 yang diperankan oleh Jet Li, yang juga merupakan seniman bela diri. Bagi teman-teman yang penasaran akan alur ceritanya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kisah dimulai ketika seorang anak bernama Huo Yuanjia diam-diam melihat ayahnya yang sedang berlatih bela diri wushu. Ayahnya bernama Huo Engdi. Sebetulnya Yuanjia sangat ingin mempelajari bela diri tersebut, namun ayahnya justru melarangnya, karena Yuanjia memiliki tubuh yang lemah dan mempunyai penyakit asma. Walaupun begitu, Yuanjia selalu berlatih diam-diam dengan ditemani oleh sahabatnya yang lebih menyukai belajar bernama Nong Jinsun. Pada suatu hari, Yuanjia mengajak Jinsun ke rumahnya yang melihat koleksi piagam pertarungan yang dimiliki oleh ayahnya. Walaupun memiliki banyak kemenangan, ayahnya belum dijuluki orang terhebat di Tianjin. Keesokan harinya, Huo Engdi mengikuti sebuah pertarungan untuk menentukan siapa orang terkuat di Tianjin. Namun saat pertarungan berlangsung, Huo Engdi dengan sengaja menghentikan pukulan yang membuatnya kalah karena keluar arena. Melihat hal itu, Yuanjia menjadi kecewa atas kekalahan ayahnya. Di tengah kekecewaannya, datang seorang anak bernama Zhao, lalu mengejek bela diri wushu yang dimiliki oleh keluarga Huo. Tidak terima akan hal itu, Yuanjia kemudian menantangnya. Namun dengan beberapa serangan, Yuanjia langsung dikalahkan. Setelah kekalahan itu, Yuanjia bersumpah bahwa dirinya tidak akan mengalami kekalahan lagi dan meminta Jinsun untuk menyalin buku jurus kepunyaan ayahnya. Setelah mengetahui bahwa Yuanjia berkelahi, ayahnya langsung memarahinya. Di sisi lain, ibunya memberi pemahaman bahwa wushu bukan tentang kemenangan, apalagi balas dendam, melainkan pengendalian diri dengan tujuan membantu sesama. Namun, Yuanjia tidak pernah berusaha untuk memahami hal itu. Dengan menggunakan salinan buku milik ayahnya, Yuanjia dengan giat berlatih hingga pada suatu ketika, dia menantang Zhao kembali. Namun, kali ini Yuanjia berhasil mengalahkannya. Seiring berjalannya waktu, Yuanjia tumbuh menjadi dewasa dan telah memiliki seorang putri. Dirinya juga kini menjadi penerus perguruan setelah meninggalnya sang ayah. Namun, dirinya masih belum memahami arti ajaran wushu yang diajarkan oleh ayah dan ibunya, dan tetap berambisi untuk menjadi yang terkuat. Pada suatu ketika, datang surat tantangan untuk memperebutkan gelar orang terkuat di Tianjin. Dengan angkuh, Yuanjia menyambut tantangan itu. Ternyata penantangnya adalah Zhao, yang selalu menjadi saingannya ketika kecil. Mereka berdua akhirnya bertarung dengan perlawanan dari Zhao yang cukup berarti karena dirinya telah mengasah kemampuannya dengan cara berkelana dan menantang para ahli di setiap kota. Walaupun pada akhirnya Yuanjia tetap mengalahkannya. Selain itu, Yuanjia merayakan kemenangannya dengan makan dan minum di restoran kepunyaan sahabat kecilnya, yaitu Jinsun. Hari demi hari dia lewati dengan bertarung dan menyepelekan lawannya, sampai tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, kesombongannya semakin menjadi-jadi. Bahkan setiap malam dirinya selalu berpesta dan menerima semua orang yang ingin menjadi murid. Sampai dia melupakan keluarga yang setiap malam menunggu kepulangannya. Di sisi lain, Jinsun tanpa lelah selalu berusaha menasehatinya, karena menurutnya semua murid yang diterimanya tidak mempunyai potensi, dan hanya memanfaatkan demi makan dan minum gratis. Keadaan itu terus berlanjut yang pada akhirnya membuat keuangan Yuanjia menjadi sulit.
Namun, pada suatu ketika, salah satu muridnya datang dengan keadaan terluka akibat dihajar oleh guru Qin. Hal itu seakan-akan membuat nama Yuan Jia tercoreng, dan memutuskan untuk membuat perhitungan dengan menyuruhnya berlutut atau bertarung, tepat di hari perayaan ulang tahunnya. Jinsun ketika itu berusaha untuk mencegah, namun yang ada di pikiran Yuan Jia hanya balas dendam, yang membuat pertarungan itu pun tidak dapat dihindari. Pertarungan itu berbeda dengan pertarungan pada umumnya, karena kedua belah pihak merasa harga dirinya telah direndahkan, yang membuat mereka berdua bertarung dengan keinginan untuk membunuh. Yuan Jia yang unggul dalam pertarungan ternyata tidak merasa puas dan tidak mempunyai rasa kasihan walau lawan sudah terluka parah. Dan di penghujung pertarungan, guru Qin akhirnya dikalahkan dengan jurus pamungkas milik Yuan Jia. Putra angkat dari guru Qin ternyata tidak terima karena Yuan Jia tidak memiliki rasa hormat terhadap lawannya. Di lain sisi, Yuan Jia mendapat kabar dari Jinsun bahwa guru Qin telah meninggal. Kemudian, ketika Yuan Jia sampai di rumah, dirinya mendapati bahwa ibu dan putri kecilnya telah meninggal akibat dibunuh seseorang. Karena telah curiga akan pelakunya, Yuan Jia kemudian mendatangi rumah guru Qin untuk membalas dendam. Dan ketika sampai, putra guru Qin langsung mengakui perbuatannya. Namun dirinya kemudian bunuh diri sebelum Yuan Jia sempat membalas dendam. Tidak lama kemudian, murid Yuan Jia yang terluka itu akhirnya mengakui bahwa semua itu akibat perbuatannya, karena telah mengganggu istri guru Qin ketika dirinya sedang mabuk. Namun itu semua sudah terlambat. Semua kejadian yang dia alami membuatnya sangat terpukul dan memutuskan untuk pergi menggembara dengan membawa semua kepedihannya. Hingga pada suatu hari, Yuan Jia diselamatkan oleh sebuah keluarga kecil dan dibawa ke sebuah desa. Di sana dirinya dirawat oleh seorang nenek dan seorang wanita buta bernama Moon. Moon adalah wanita yang sangat baik dan juga sabar. Dirinya dengan penuh perhatian mengurus dan merawat Yuan Jia sampai dirinya bisa berinteraksi dengan orang lain. Suatu ketika, Yuan Jia diminta untuk membantu menanam padi. Namun karena naluri bersaingnya, dia malah menanam dengan seenaknya, asalkan bisa mendahului yang lain. Karena kesalahannya itu, esoknya, Moon mengulang kembali pekerjaan yang dilakukan oleh Yuan Jia. Dirinya dengan lembut menjelaskan pada Yuan Jia bahwa menanam padi sama seperti manusia, agar bisa tumbuh harus saling menghormati satu sama lain. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, dirinya tinggal bersama Moon dan nenek di desa itu. Sampai akhirnya dirinya menemukan sebuah kedamaian dan bisa tersenyum kembali. Suatu ketika, perubahan besar terlihat pada diri Yuan Jia saat seorang anak desa bernama Gui ditangkap karena telah mencuri ternak. Awalnya Gui akan dihukum dengan dipukul sampai sebuah dupa habis terbakar. Namun Yuan Jia menawarkan diri untuk menggantikannya menjalani hukuman. Ketika itu warga desa diambang pertikaian, namun Yuan Jia berusaha menyelesaikan masalah itu dengan jalan damai. Hingga akhirnya kejadian itu dapat terselesaikan dengan damai. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu bersama Moon, dirinya mendapatkan banyak pelajaran yang berharga, yang membuatnya mengerti arti sesungguhnya dari ajaran Wushu yang diajarkan oleh orang tuanya. Hingga pada suatu hari, dirinya memutuskan untuk pulang ke Tianjin, karena akan berziarah ke makam orang tuanya. Kemudian berpamitan kepada Moon dan berjanji bahwa suatu hari dirinya akan kembali ke desa. Singkat cerita, Yuan Jia sampai di Tianjin. Keadaan di sana ternyata sudah banyak berubah, karena banyak negara datang menginvasi Cina yang membuat Tianjin menjadi seperti daerah jajahan. Ketika itu, dirinya langsung kembali ke rumah dan mendapati ada satu orang pelayan yang setia merawat rumah, dengan bantuan dana dari Nong Jinsun. Setelah itu, Yuan Jia berziarah ke makam orang tua dan anaknya untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu pernah diperbuatnya.
Ketika Yuan Jia pergi menemui Jing Sun, ternyata sahabatnya tidak ingin menemuinya dan hanya memberi buku kungfu yang dulu pernah disalinnya. Kemudian beranjak pergi ke rumah almarhum Guru Qin untuk meminta maaf kepada istrinya atas apa yang pernah dilakukannya dulu, sekaligus meminta izin untuk memberikan penghormatan. Sekembalinya dari rumah Guru Qin, Yuan Jia tidak sengaja bertemu mantan muridnya yang kini menjadi seorang preman hanya untuk mencari nafkah dan mendatangi pasar untuk membeli daging dari Master Zhao yang kini menjadi pedagang untuk menyambung hidup. Namun, saat Yuan Jia duduk di pinggir sungai, dirinya membaca surat kabar yang memberitakan bahwa seorang juara tinju Amerika menantang dan merendahkan semua petarung Cina. Setelah mengetahui hal itu, Yuan Jia menemui Jin Sun dengan tujuan meminjam uang untuk mengikuti sebuah pertarungan di Shanghai. Jin Sun ketika itu malah mengusirnya karena berpikir Yuan Jia belum berubah, dan akhirnya Yuan Jia pergi sambil meninggalkan surat kabar itu. Namun, setelah Jin Sun membacanya, niatnya langsung berubah dan akhirnya memberikan uang itu untuk dipergunakan Yuan Jia dalam bertarung. Singkat cerita, di sebuah arena di Shanghai, Yuan Jia bersiap untuk melawan juara tinju asal Amerika bernama Hercules. Di sana, dirinya menolak mendatangi surat perjanjian dan hanya meminta untuk bertarung dengan hormat dan adil. Perkataan Yuan Jia itu membuat wasit dan penonton semakin menyepelekannya, dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Setelah lama tidak bertarung, ternyata kemampuannya tidak menurun, bahkan serangannya menjadi semakin tajam. Ditambah lagi, dirinya menyerang dengan memanfaatkan tenaga lawan, yang membuat lawan semakin emosi dan diakhiri dengan menahan serangan terakhirnya. Sebetulnya pertarungan telah berakhir, namun sorakan penonton membuat Hercules menjadi gelap mata dan menyerang kembali. Namun saat dalam bahaya, Yuan Jia justru menyelamatkannya, yang membuat Hercules mengakui kekalahannya dengan terhormat. Kemenangan itu ternyata mengguncang seluruh Cina serta dimuat di surat kabar. Bahkan Yuan Jia mengatakan akan membangun federasi olahraga Jingwu dan merekrut petarung terbaik untuk menyatukan semua perguruan wushu. Tidak lama kemudian, Yuan Jia diundang oleh sahabatnya untuk makan malam. Di sana dirinya terkejut, ternyata Jin Sun masih menganggap dirinya sebagai sahabat. Namun yang lebih terkejut justru Jin Sun, karena Yuan Jia kini telah berubah. Dirinya sudah meninggalkan semua perbuatan buruknya. Bahkan dirinya mengatakan bahwa warga asing selalu menghina karena kita terlalu sibuk berkelahi dengan sesama. Perkataan itu membuat Jin Sun sangat bangga terhadap sahabatnya. Terlebih lagi, Jin Sun ternyata menjual restoran yang untuk mendanai visi Yuan Jia dalam membangun federasi olahraga Jingwu. Mereka berdua bekerja sama dengan membangun federasi dan mengumpulkan para ahli bela diri kungfu untuk memperkuat persaudaraan antara sebangsanya. Di sisi lain, Dewan Asing merasa dirugikan karena tujuan Yuan Jia bisa mempengaruhi persatuan rakyat Cina, sehingga mereka semua berencana membuat skenario untuk menghancurkan kehormatan Yuan Jia dengan mengadakan kompetisi bela diri yang menghadirkan juara dari 4 negara untuk melawan Yuan Jia. Mendengar kabar itu, Jin Sun merasa tidak adil dan khawatir. Namun Yuan Jia tetap yakin bahwa kompetisi ini akan memperkuat persatuan rakyat Cina. Setelah itu, Yuan Jia meminta kepada Jin Sun untuk mengepalai federasi setelah pertarungan selesai karena dirinya ingin kembali ke desa untuk mengunjungi Moon dan nenek. Beberapa saat kemudian, datang seorang petarung Jepang bernama Tanaka, yang juga salah satu dari 4 petarung yang akan melawan Yuan Jia. Dirinya kemudian berbincang bersama Yuan Jia, yang intinya membahas tentang kompetisi. Namun, setiap kata yang dilontarkan oleh Yuan Jia membuat Tanaka kagum akan prinsip dan kerendahan hatinya. Singkat cerita, hari diadakan kompetisi pun dimulai. Gedung pertandingan sudah dipenuhi oleh penonton, baik warga Cina maupun warga asing. Di sini Tanaka merasa geram kepada salah seorang dewa negaranya, karena baru mengetahui bahwa Yuan Jia akan bertarung melawan 4 orang. Pertarungan pertama akhirnya dimulai antara Yuan Jia melawan petinju Inggris bernama Peter. Pertarungan pertama ini merupakan pertarungan tangan kosong, yang membuat Yuan Jia dengan mudah mengalahkan lawannya. Dilanjut pertarungan kedua, melawan juara dari kerajaan Belgia bernama Heng, yang menggunakan tombak. Dalam pertarungan ini pun, Yuan Jia sangat mengungguli keadaan, yang membuat lawan menjadi emosi dan mengalahkannya dengan cukup mudah.
pertarungan ketiga melawan juara anggar dari Eropa bernama Anthony. Dalam pertarungan ini, Yuan Jia terlihat sangat menguasai pedang. Walaupun melawan juara anggar, penguasaan berpedang Yuan Jia justru di atasnya, bahkan mengalahkannya dengan memanfaatkan kelemahan dari pedang anggar. Melihat keadaan ini, Dewan Asing menjadi khawatir dan bersiap melakukan sebuah rencana cadangan. Namun sebelum pertarungan keempat dimulai, Tanaka yang merupakan wakil dari Jepang menawarkan perjadwalan ulang karena pertarungan ini dinilainya tidak adil. Namun dengan kerendahan hatinya, Yuan Jia justru menolaknya dan ingin melanjutkan pertarungan. Pertarungan ini dimulai dengan babak menggunakan senjata. Tanaka menggunakan pedang, sedangkan Yuan Jia menggunakan triple stick. Dari awal pertarungan, terlihat bahwa keduanya memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata dan saling menyerang dengan keunggulan masing-masing senjata. Sampai senjata mereka tertukar. Yuan Jia menggunakan pedang, sementara Tanaka menggunakan triple stick. Namun, Tanaka tidak mahir menggunakan senjata itu, yang pada akhirnya Yuan Jia menukarnya agar pertarungan bisa berjalan dengan adil. Tanaka ternyata merupakan petarung yang hebat. Dirinya berhasil menghancurkan keunggulan serangan jarak jauh dari triple stick, yang membuat pertarungan berakhir dengan seimbang. Ternyata Dewan Asing melakukan cara kotor dengan mengganti minuman Yuan Jia dengan minuman yang telah diracuni. Kemudian ketika istirahat babak pertama, Yuan Jia dengan tidak sadar meminum minuman yang telah diracun itu. Setelah istirahat selesai, pertarungan dengan Tanaka pun kembali dimulai dengan tidak menggunakan senjata. Namun tidak berselang lama, tubuh Yuan Jia pun mulai menunjukkan efek dan langsung mengalami muntah darah. Seketika itu, Tanaka langsung menghentikan pertarungan. Di sisi lain, Yuan Jia dan semua muridnya kini telah sadar bahwa minumannya telah diracuni. Namun, Yuan Jia menolak untuk dibawa ke rumah sakit atau dihentikannya pertarungan. Bahkan, Yuan Jia melarang para muridnya untuk membalas dendam, karena balas dendam hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Awalnya Dewan meyakini bahwa kekalahan Yuan Jia akan meruntuhkan semangat warga Cina. Namun beberapa saat sebelum api semangatnya meredup, itu justru berubah menjadi api besar yang menyelimuti seluruh Cina. Dan demi menghormati keinginan Yuan Jia, Tanaka setuju meneruskan pertarungan dengan tidak menahan kekuatannya. Namun di perhujung pertarungan, Yuan Jia justru menghentikan pukulan hebatnya, yang membuat Tanaka sadar bahwa dirinya akan kalah jika serangan itu mengenainya. Dan akhirnya Yuan Jia pun roboh. Namun sebelum wasit menentukan pemenangnya, Tanaka dengan penuh kehormatan mendeklarasikan bahwa Yuan Jia lah pemenangnya. Dan akhirnya, film pun selesai dengan tewasnya master bela diri Yuan Jia.